Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan di pelajaran Ushulul Fiqh untuk kelas 9 SMPI Al-I'tisam Karawang. Kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-7 ya. Tema kita adalah bab-bab tentang usul al-fiqh. Baik, kita baca apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain ya, di dalam kitab beliau Al-Waraqat yang menjadi kitab panduan kita yang kita bahas ya. Abwab usulil fiqh, bab-bab tentang usul fikih ya. Apa saja yang akan kita pelajari dalam pelajaran usul fikih atau dalam ilmu usul al-fiqh. Kata beliau, wa min abwabi usulil fiqhi aqsam. Di antara bab-bab usul fikih itu ada beberapa macam. Pertama adalah al-kalam. Ya, ini hampir mirip dengan nahwu, karena memang usul fikih ini di antara basic utamanya adalah nahwu. Maka kita harus mengerti tentang al-kalam. Yang di dalam nahwu kita sudah mempelajari tentang al-kalam. Walaupun mungkin nanti akan ada perbedaan sedikit tentang maksud dari apa yang ada di dalam ilmu usul al-fiqh. Kemudian yang kedua adalah al-amr. Al-amru yakni perintah. Perintah ya, bagaimana perintah tersebut, lafadznya seperti apa, kemudian fungsinya untuk apa atau faedahnya apa. Kemudian an-nahyu. An-nahyu artinya larangan. Ya, sama larangan. Nanti lafadznya seperti apa, faedahnya bagaimana. Larangan an-nahyu. Kemudian al-am. Al-am berarti umum. Berarti lafadz-lafadz yang am itu seperti apa. Insya Allah nanti kita pelajari. Nah, itu ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-khas artinya adalah khusus. Ada al-am, ada al-khas. Ada yang umum, ada yang khusus. Wal mujmal global. Ya, global seperti apa? Kemudian al-mubayyan. Mubayyan artinya yang dijelaskan, Kemudian al-zahir yang tampak, al-muawwal yang ditakwil. Berikutnya adalah al-af'al. Al-af'al yaitu jamak dari al-fi'l, perbuatan. Bagaimana menyikapi ini ya. Wan nasikh yang menghapus, wal mansukh yang dihapus. Jadi kita akan mempelajari dalam ilmu usul fikih juga adalah an-nasikh wal mansukh. Ini sangat penting di dalam syariat. Jangan sampai kita nanti berdalil dengan sesuatu yang sudah dimansukh. Mana saja yang sudah dimansukh, mana saja yang sudah dihapus ya. Walaupun mungkin lafadznya ataupun kalimatnya masih tetap ada di dalam Al-Quran, dan juga mungkin masih ada di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-ijma', ya, al-ijma' kesepakatan dari para fuqaha. Bagaimana al-ijma' itu, bagaimana syaratnya dan seterusnya. Wal akhbar, al-akhbar jamak dari khabar. Khabar itu seperti apa? Khabar, ya. Khabar nanti dengan macam-macamnya, seperti juga al-hadis ya, akan dibahas ya, seperti itu. Wal qiyas, ya, qiyas dengan syarat-syaratnya. Nanti juga akan dibahas. Qiyas itu seperti apa dan syaratnya seperti apa. Wal hadar wal ibahah. Al hadar artinya adalah tidak tidak boleh dikerjakan ya, al hadar ya. Wal ibahah boleh ya. Wa tertibul adillah, tertib dalil-dalil. Wa sifatul mufti. Nah, ini juga sesuai dengan ilmu usul fikih, yaitu sifat al-mufti, yaitu hal al-mustafid ya, hal al-mustafid itu orang atau keadaan orang yang mengambil faedah dari ilmu usul fikih. Jadi di sini akan kita bahas tentang mufti, siapa yang berhak berfatwa
Siapa yang berhak berfatwa? Apa syarat-syaratnya dan seterusnya. Berikutnya wal mustafti. Wal mustafti artinya adalah orang yang meminta fatwa kita. Ya, misalnya kita bertanya kepada seorang mufti, seorang yang berfatwa. Misalnya bisa disebut ustadz, ulama atau yang lainnya yang berfatwa, maka kita pun harus mempunyai adab-adab ya terhadap mufti tersebut. Bagaimana cara kita bertanya? Pertanyaan itu seperti apa? Nah, ini juga harus dibahas. Karena ternyata banyak juga orang yang bertanya, dia tidak memenuhi adab-adabnya, begitu. Dan tidak tahu cara bertanya yang baik. Sehingga apa? Ketika dia tidak bisa bertanya dengan cara yang baik, kemudian mufti itu berfatwa, maka mungkin saja fatwa yang disampaikan oleh mufti sebenarnya tidak mengena, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mustafti. Kenapa mustaftinya tidak bisa bertanya dan bagaimana bertanya tidak bisa? Kemudian wa ahkamul mujtahidin. Nah, sekarang juga terakhir ada mujtahid. Siapa mujtahid? Siapa yang berhak dia itu berijtihad? Bagaimana syarat-syaratnya? Ya. Kemudian ijtihad itu dalam bidang apa saja? Insyaallah ini di dalam ilmu usul fikih akan kita bahas. Insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu pelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah di pelajaran offline insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.